hari ini kita mau ngapain? Kita kayaknya mau ngobrol-ngobrol santai aja deh sama salah satu narasumber kita yang keren banget. Yuk ikutin terus. Nah, kita sudah bersama narasumber kita nih. Kalian sudah pada kenal nggak teman-teman? Kayaknya penonton sih yang belum Ya, udah kita kenalin dulu dong. Oke, halo semuanya. Perkenalkan nama saya Arham, umur saya 18 tahun. Saat ini saya selaku salah satu pelaku usaha menengah ke bawah atau UMKM. Cukup kali ya perkenalannya. Boleh tahu nih Kak, nama usahanya Kak Arham itu apa sih? Oke, jadi usaha yang aku geluti sekarang itu di bidang kuliner dan memiliki brand sendiri namanya Ular Coffee Stand. Nah, kalau boleh tahu, namanya ini ada filosofinya nggak sih Kak? Tentu setiap pengusaha maupun kecil atau besar, setiap membangun sebuah usaha pasti harus punya branding tersendiri. Jadi kalau pribadi, large artinya itu salah satu yang besar dan mewah. Kemudian kopi ya karena kita menjual kopi dan beberapa jenis makanan lainnya. Dan stand itu artinya kita memiliki target pasar atau stand tersendiri. Jadi kita itu mengartikan usaha kecil tetapi dimaknai dengan sesuatu yang besar. Kita pengen usaha ini besar seperti itu. Keren banget. Keren ya. Terus apa lagi ya? Kira-kira udah berapa lama sih Kak Arham bangun usahanya? Untuk bangun usahanya sendiri baru banget di bulan 4 kemarin. Kemudian kita rilis brandnya sendiri baru di awal Agustus ini. Baru di awal Agustus ini brandnya tuh keluar gitu. Terus motivasi Kak Arham itu buat usaha ini apa sih? Kan baru lulus juga itu. Oke, jadi motivasi tersendiri kita tahu banget anak 18 tahun mana mungkin bisa ngelakuin sesuatu, tapi karena terdorong oleh motivasi besar saya yaitu saya pengen punya satu nama yang dimana nama ini bisa uh, apa ya bisa dinikmati oleh banyak orang gitu. Akhirnya terciptalah satu brand dan saya berusaha keras untuk gimana caranya ngebangun relasi. Jadi usaha itu bukan tentang memasarkan, bukan tentang menjual, membeli atau omset yang kita hasilkan, tapi bagaimana membangun sebuah relasi antara si penyedia makanan dan juga sebagai penikmat gitu. Jadi ada dua gitu. Salah satunya itu adalah membangun relasi dan yang kedua adalah bagaimana agar brand kita itu terus dinikmati sehingga kita akan terus naik gitu. Jadi alasannya Kak Arham milih usaha kopi ini apa Kak? Oke, jadi disclaimer saya juga pecinta kopi. Dari dulu saya suka ngopi walaupun memang asam lambung ya teman-teman ya. Jadi kayak karena saking sukanya kopi, saya mikir gitu, kopi apa sih yang bisa ngebuat semua kalangan itu suka. Jadi aku punya satu menu yang dimana setiap buka selalu ditanyain dan selalu habis gitu. Ada nggak kayak ini? Ada nggak namanya itu creamy kopi yang dimana aku memang perpadukan beberapa milih kopi yang bisa dinikmati untuk semua kalangan gitu. Jadi kopinya imbang, susunya imbang dan creamy gitu. Sehingga ini menjadi best seller gitu. Mungkin teman-teman nanti bisa cobain. Iya dong, harus. Terus apa lagi? Nah, terkait cream coffee nih, banyak sudah bestseller banget nih Kak. Terus apa sih sikap yang Kakak tanamin untuk bisa bangun usaha sampai sekarang? Oke, jadi sikap yang kita tanamin untuk membangun sebuah usaha, kalau saya pribadi usaha itu sama kayak hubungan. Yang paling susah adalah mempertahankan. Orang bisa buka hari ini karena punya modal, orang bisa buka hari ini karena punya uang, punya relasi segala macam. Oke, tapi dalam satu usaha yang paling penting adalah konsisten. Ketika nggak ada kan usaha itu pasang surut ya, kadang ada yang beli, kadang nggak ada yang beli, kadang nggak laku selama berhari-hari, kadang juga lagi rame. Itu kan kita diuji, mental kita diuji sebagai seorang pengusaha. Nah dari situ tuh kita harus tanamkan yang namanya konsisten. Mau nggak ada yang beli kayak, mau ada yang beli kayak, kita harus tetap buka, kita harus tetap promosi. Intinya kita itu selalu berusaha yang terbaik lah untuk bagaimana caranya kita masuk ke target masyarakat gitu, gimana produk kita bisa disukai masyarakat. Entah itu kita cara endorse, kan banyak banget sekarang bisa endorse, bisa mantu promosi, bisa minta testimoni dan lain sebagainya. Jadi konsisten dan juga memanfaatkan relasi sekitar seperti itu. Jadi nih Kak, selama bangun usaha tuh kira-kira apa aja sih hambatan yang Kakak alami? Oke, teman-teman, kalau kita ngebangun sebuah usaha, yang paling besar adalah diri sendiri, hambatan. Rasa mager, rasa nggak percaya diri, rasa capek, dan lain sebagainya, itu adalah faktor paling besar dalam sebuah usaha. Jadi kita tuh ngerasa kayak, aku udah capek banget batin, apalagi yang namanya remaja, tempatnya overthinking, mikir, dan lain sebagainya. Saya tahu banget teman-teman sedang berada di fase itu, karena kita sama-sama remaja. Jadi fase terberat adalah melawan diri sendiri, kemudian yang kedua adalah ketidakpercayaan terhadap produk.
yang artinya kita tuh nggak percaya sama apa yang kita jual, terlalu membandingkan produk kita dengan orang lain. Ngelihat, bakso sebelah rame banget, apa aku jualan bakso? Di sebelah mie ayam rame banget, apa aku jualan bakso? Kita tidak ada konsisten dengan apa yang sudah kita rancang sebelumnya, seperti itu. Jadi kayak ada dua faktor yang benar-benar bisa menghambat kita, adalah faktor diri sendiri dan faktor perbandingan produk kita dengan orang lain atau ketidakpercayaan. Kak, tips and triknya untuk membangun usaha, apalagi bagi kita kan kayak remaja-remaja kayak takut lah gitu membangun usaha. Oke, jadi tips and trick untuk membangun sebuah usaha yang pertama itu adalah yakin dan percaya. Kalau tanpa fondasi yakin dan percaya, kita nggak bakal bertahan lama. Yang kedua adalah konsisten tadi, dan yang ketiga adalah memanfaatkan relasi. Jadi kayak kalian punya teman, kalian punya branding, misalnya nih teman-teman punya branding orang hebat di sekolah atau di luar, kalian terkenal rajin, terkenal ini, otomatis kalian itu punya branding yang bagus, punya personal branding yang oke. Kalau kakak sendiri sih, karena kakak alhamdulillahnya sebagai alumni Duta Genre tahun kemarin, jadi kakak punya branding yang orang-orang bisa tahu gitu. Akhirnya untuk membangun dan masuk ke dalam sebuah usaha, kita bisa memanfaatkan relasi sekitar. Jadi kayak sekarang ini teman-teman karena masih sekolah, perbaiki dulu brandingnya. Kalian bangun dulu branding yang baik, personality kalian juga harus baik, sehingga orang lain tahu gitu, ini orangnya kayak gini, otomatis dia sukses, disiplin dan lain sebagainya. Jadi kuncinya itu adalah disiplin dan yakin dan juga percaya. Tapi kalau triknya sendiri untuk masuk ini adalah bagaimana melihat target pasar. Kalau teman-teman pengen buka usaha pizza, otomatis kalian bakal kalah karena target pasar kalian bukan remaja. Kalian belum bisa ke situ. Jadi kalian juga harus lihat target pasarnya nih. Anak remaja sukanya apa sih? Suka kopi. Udah kita bikin kopi sendiri. Itu masuk. Kalian pengen, anak remaja sukanya cemilan, masuk. Tapi kalian, anak remaja sukanya pizza. Padahal pizza itu nggak semua, bisa dibilang semua kalian bisa nikmati, tapi untuk masuk ke dalam remajanya sendiri itu kurang. Jadi kita harus ngelihat trik dari target pasar itu sendiri, seperti itu. Itu mungkin tips and trik dari aku sendiri ya. Mungkin teman-teman punya tips and trik sendiri, boleh banget. Semua orang berhak berinovasi, berhak punya impian, berhak punya cara sendiri untuk membangun sebuah usaha nanti ke depannya. Jadi kayak ayo sama-sama kita sebagai remaja itu produktif, hektik, dan juga bisa memanfaatkan masa produktivitas kita ini untuk jadi lebih baik. Keren banget ya semuanya. Banget sih, udah dikasih tips and trick nih. Tinggal bagaimana teman-teman bisa membangun usaha sendiri lagi nih. Sekian ya teman-teman, dari pertanyaan-pertanyaannya seru banget kan. Yeay! Sekian dari kami, terima kasih, dadah. Dadah.